Halo, perkenalkan, nama saya Cindy Melina Pakpahan dengan NIM 2802615144 dari jurusan Computer Science. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang Project Based Learning atau PBL terkait Learning Outcome 5, a project related to participating as global citizens, nationalism, and Indonesian identity. Mata kuliah karakter building kewarganegaraan. Adapun proyek kami mengangkat tema daur ulang limbah plastik sebagai media tanam sayuran di lahan terbatas untuk mendukung SDG 12.51 dan SDG 1161 yang menekankan mengenai pengelolaan sampah dan konsumsi berkelanjutan. Adapun latar belakangnya adalah masalah lingkungan yang dihadapi masyarakat perkotaan saat ini adalah peningkatan volume sampah plastik yang sulit terurai, terutama dari botol air mineral sekali pakai. Akumulasi sampah ini tidak hanya mengotori lingkungan, tapi juga dapat menyumbat saluran air dan menimbulkan penyakit. Sementara itu, masyarakat perkotaan sering kekurangan lahan untuk bercocok tanam. Oleh karena itu, pemanfaatan botol plastik bekas sebagai wadah tanam menjadi alternatif yang solutif. Melalui konsep urban farming atau kegiatan pertanian yang dilakukan di dalam dan di sekitar wilayah perkotaan dalam memproduksi bahan pangan dengan memanfaatkan lahan terbatas seperti halaman rumah, atap gedung, atau metode inovatif seperti hidroponik. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal, mengurangi jarak tempuh pangan, serta menyediakan makanan segar. Selain itu dapat memberikan manfaat ekonomi dan ekologi juga bagi masyarakat perkotaan. Kegiatan ini dipercaya tidak hanya membantu mengurangi limbah plastik, tetapi juga memaksimalkan penggunaan ruang sempit di perkotaan. Dan inisiatif ini dapat mendukung pencapaian Sustainable Development Goals poin 11 dan 12 yang menekankan mengenai pengelolaan sampah serta konsumsi berkelanjutan. Adapun rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana cara penggunaan botol plastik bekas dapat membantu menurunkan jumlah sampah plastik di wilayah padat penduduk. Sejauh mana efektivitas penggunaan botol plastik sebagai media tanam dapat meningkatkan hasil pertanian di lahan terbatas. Dan yang ketiga, bagaimana kontribusi kegiatan ini terhadap pencapaian target SDG 11 dan 12 dalam hal pengelolaan limbah serta keberlanjutan lingkungan. Berikut hasil temuan di lapangan. Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah kami lakukan, sebagian masyarakat sudah memiliki kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan sampah plastik. Di beberapa wilayah, warga telah menerapkan pemilahan sampah, bahkan memanfaatkan botol plastik menjadi pot tanaman. Botol plastik bekas juga efektif digunakan sebagai media tanam apabila dibuat lubang drainase dan diisi dengan campuran tanah dan sekam. Pertumbuhan tanaman pada wadah ini hampir sebanding dengan pot konvensional. Terdapat beberapa komunitas juga yang mengembangkan kegiatan ekonomi dari praktik ini, seperti menanam tanaman herbal di galon bekas untuk dijual. Di samping itu, terdapat kendala seperti panas ekstrim. Panas ekstrim berpengaruh negatif terhadap tanaman dalam pot plastik bekas, karena plastik mempercepat peningkatan suhu media dan memperburuk stres panas pada akar tanaman. Kendala ini menyebabkan tumbuhan cepat layu apabila terkena terik sinar matahari langsung. Kadang diakibatkan oleh teknik drainase yang belum efektif juga. Dan yang ketiga, minimnya pengetahuan masyarakat tentang nilai ekonomi pengelolaan sampah plastik. Kegiatan edukatif dari pemerintah serta penyediaan fasilitas seperti bank sampah sangat dibutuhkan agar inisiatif ini lebih luas diterapkan. Adapun solusi yang ditawarkan adalah mendorong pemanfaatan kembali botol plastik sebagai pot tanaman di rumah tangga perkotaan. Pendekatan ini menggabungkan konsep reuse atau penggunaan kembali dan recycle atau pengelolaan atau pemanfaatan
untuk mengurangi timbunan limbah sampah plastik. Diperlukan juga adanya pelatihan masyarakat tentang teknik pembuatan media tanam yang efisien, seperti cara modifikasi botol agar memiliki drainase yang baik, serta strategi bercocok tanam yang sesuai dengan kondisi lahan yang sempit. Kemudian, diperlukan juga dukungan dari pemerintah dalam bentuk penyuluhan, lomba lingkungan, dan program insentif daur ulang yang diharapkan mampu memperkuat kesadaran serta partisipasi dari masyarakat. Berikut refleksi saya berdasarkan Binus Graduate Attribute atau BGA. Melalui proyek daur ulang limbah plastik sebagai media tanam sayuran di lahan terbatas ini, saya semakin menyadari bahwa peran dari setiap individu dalam menjaga keberlanjutan lingkungan sangatlah penting. Dari proses observasi ini, setidaknya ada 3 poin refleksi yang saya dapatkan, yaitu self-awareness, adaptability, and collaboration. Self-awareness atau kesadaran diri bahwa perubahan terhadap lingkungan tidak harus dimulai dari hal-hal besar, melainkan dari kebiasaan sederhana seperti memilah sampah dan memanfaatkan botol plastik bekas di rumah. Kesadaran ini menumbuhkan tanggung jawab pribadi saya sendiri untuk lebih bijak dalam mengonsumsi serta mengelola limbah plastik setiap harinya. Adaptability atau kemampuan adaptasi mengajarkan saya untuk mengambil peluang di setiap keterbatasan yang ada, yaitu memanfaatkan botol meskipun lahan terbatas. Collaboration ataupun kolaborasi. Seperti yang kita tahu, untuk mewujudkan SDG 11 dan 12 diperlukan kerjasama dan keterlibatan dari berbagai pihak agar hal ini dapat terlaksana. Baiklah, demikian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Atas kesempatan yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.